1.000 dokter ingin meninggalkan Israel karena perombakan peradilan. We will not let them continue with the judicial overhaul. The passing of this draconic law will not stand the Supreme Court, and we have trust in the Supreme Court. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Lebih dari 1.000 dokter Israel berencana meninggalkan negara Yahudi itu dan bekerja di luar negeri setelah disahkannya Undang-Undang Reformasi Peradilan. Perkembangan itu dilaporkan Asosiasi Medis Israel. Sebagian besar dokter tahu bahwa mereka tidak akan dapat memenuhi sumpah mereka kepada pasien di bawah rezim yang tidak menerima peran narar, ungkap Hagai Levin, Ketua Asosiasi Kesehatan Masyarakat Israel, dilansir AP. Dia menambahkan, perombakan ini akan merusak kesehatan masyarakat dan sistem perawatan kesehatan di Israel. Dia mencatat sudah lebih dari 1.000 anggota telah meminta dipindah ke luar negeri sejak undang-undang tersebut disahkan. Pada Senin, Hukum Kewajaran mengesahkan pembacaan kedua dan ketiga oleh mayoritas 64 dari 120 anggota Knesset, meskipun ada tantangan lokal yang meluas dan protes selama 29 pekan. Rancangan undang-undang tersebut membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah dan pengangkatan menteri yang dianggap tidak masuk akal. Beberapa pihak menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah lama menjabat mendorong Israel ke arah otokrasi. Sementara itu, Serikat Pekerja terbesar Israel, Histadrut, yang mewakili sekitar 800.000 pekerja mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan rapat dalam beberapa hari mendatang untuk merencanakan pemogokan umum nasional sebagai tanggapan atas pengesahan RUU tersebut. Para ilmuwan nuklir di Komisi Energi Atom Israel telah mengancam akan mengundurkan diri massal. Musababnya mereka tidak setuju dengan pengesahan rancangan undang-undang pertama dari rencana reformasi yudisial pada hari Senin. Mengutip laporan Channel 13, lusinan ilmuwan yang bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan nuklir Israel telah memutuskan tentang kemungkinan pengunduran diri dalam beberapa pekan terakhir. Laporan itu mengatakan belum ada aksi protes kolektif karena para ilmuwan masih berdiskusi dengan kepala komunitas ilmiah militer. Menurut Time of Israel, fasilitas penelitian nuklir di Mona, Israel Selatan yang secara resmi disebut Pusat Penelitian Nuklir Shimon Peres Negev adalah rumah bagi program senjata nuklir Israel. Padahal Tel Aviv tidak pernah mengkonfirmasi memiliki senjata nuklir. Ancaman pengunduran diri dari para ilmuwan nuklir muncul di tengah protes publik besar-besaran terhadap reformasi peradilan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka yang protes termasuk ribuan tentara cadangan yang telah bersumpah untuk mengakhiri tugas sukarela mereka. Ratusan dokter Israel juga mengancam akan meninggalkan negara itu dan bekerja di luar negeri. RUU Kewajaran lolos pembahasan kedua dan ketiga pada hari Senin oleh mayoritas 64 dari 120 anggota Knesset atau parlemen. Meskipun oposisi lokal meluas dan protes telah terjadi selama 29 minggu. RUU tersebut membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah dan pengangkatan menteri yang dianggap tidak masuk akal. Beberapa pihak menuduh Netanyahu telah mendorong Israel menuju otokrasi.
Sementara itu, Serikat Pekerja terbesar Israel, Histadrut, yang mewakili sekitar 800.000 pekerja mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka akan bersidang dalam beberapa hari mendatang untuk merencanakan mogok massal nasional sebagai tanggapan atas pengesahan RUU tersebut. Protes anti Netanyahu meningkat setelah Israel loloskan RUU yudisial. Protes anti Netanyahu meningkat setelah Israel meloloskan rancangan undang-undang yudisial. RUU yang membatasi tinjauan Mahkamah Agung atas beberapa keputusan pemerintah disahkan di Parlemen Knesset yang penuh protes setelah pemogokan oleh anggota parlemen. Para dokter Israel ikut dalam aksi mogok 24 jam dan iklan hitam menutupi halaman depan surat kabar dalam kehebohan atas ratifikasi pemerintah sayap kanan atas reformasi peradilan yang dikhawatirkan membahayakan independensi pengadilan. Arab News melaporkan, para pemrotes menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah lama menjabat mendorong Israel ke arah otokrasi. Dengan demonstrasi yang mengguncang Israel selama berbulan-bulan, ribuan orang kembali turun ke jalan dan bentrok dengan polisi pada Senin malam. Hari hitam untuk demokrasi Israel, kata iklan di depan surat kabar utama. Krisis tersebut telah membuka perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Israel dan hubungan yang tegang dengan sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, yang menyebut pemungutan suara di Knesset pada hari Senin disayangkan. Inggris mendesak Israel untuk mempertahankan independensi pengadilan, membangun konsensus dan mempertahankan pemeriksaan dan keseimbangan yang kuat. Banyak tentara Israel cadangan yang juga ikut protes dan tidak akan lagi melapor untuk bertugas jika pemerintah melanjutkan rencananya. Pertama kali terpilih menjadi pejabat tinggi pada tahun 1996 dan sekarang dalam masa jabatan ke-6-nya, Netanyahu 73 tahun sedang menghadapi krisis domestik terbesarnya. Posisi Netanyahu yang memperumit adalah pengadilan korupsi, di mana dia menyangkal melakukan kesalahan dan rawat inap akhir pekannya untuk menerima alat pacu jantung.